Dear audience, wherever and whenever you are, I wish this video meets you at your best time and health. If you go googling around, ada lebih dari 10 bahkan ratusan cara dan trik untuk mempengaruhi orang lain. But just for the sake of menyederhanakan dan mudah diingat, kita hanya akan menyebut 10 di sini. Sebagian Anda mungkin mengatakan trik yang dipergunakan untuk mempengaruhi orang lain sebagai hal yang buruk. Jika Anda menganggapnya demikian, setelah mengetahui 10 trik ini, paling tidak jika ada orang lain yang mencoba menggunakan trik ini terhadap Anda, dia tidak akan bisa menipu Anda. Meskipun sebenarnya trik-trik ini memiliki keterkaitan erat dengan ilmu psikologi. Inilah dia 10 trik tentang bagaimana mempengaruhi orang lain. Trik pertama, get someone to do a favor for you. Posisikan orang lain agar dia memberikan Anda pertolongan. Trik ini identik dengan Benjamin Franklin, seorang pemikir, politikus, diplomat Amerika yang meninggal tahun 1970. Dia mengatakan, "He that has once done you a kindness will be more ready to do you another than he whom you yourself have obliged." Artinya, dia yang pernah sekali melakukan kebaikan kepada Anda akan lebih siap untuk melakukannya lagi dibandingkan orang yang Anda sendiri memintanya untuk menolong Anda. Sebagai contoh, Benjamin pernah berniat menaklukkan seseorang yang tidak menyukai dirinya. Dia minta orang itu agar meminjamkan kepadanya satu buku yang langka. Dan tatkala buku itu diterimanya, dia mengucapkan kepada orang itu terima kasih dengan sangat ramah. Hasilnya, orang itu yang tidak pernah ingin ngobrol dengan Benjamin Franklin, pada akhirnya menjadi teman baiknya. Trik ini sudah pernah diuji oleh para ilmuwan yang menemukan bahwa mereka yang pernah dimintai bantuan secara pribadi oleh para peneliti akan memberikan penilaian yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok lain. Ini mungkin nampak kontraintuitif, tetapi teorinya cukup masuk akal. Percaya atau tidak, jika seseorang melakukan kebaikan untuk Anda, mereka cenderung merasionalisasikan dalam pikirannya bahwa Anda pasti orang yang layak untuk menerima kebaikan itu. Dan oleh karenanya, mereka putuskan mereka harus menyukai Anda. Trik kedua, ask for way more than you want at first, then scale it back later. Pada tahap awal, mintalah jauh lebih banyak dari yang Anda inginkan. Lalu kemudian Anda bisa menurunkan permintaan Anda. Trik ini terkadang dikenal dengan pendekatan the door in the face. Anda mulai dengan mengajukan permintaan yang sangat konyol kepada seseorang, permintaan yang kemungkinan besar akan ditolak. Tak lama kemudian Anda kembali lagi dan meminta sesuatu yang tidak terlalu konyol, hal yang sebenarnya Anda inginkan sejak semula. Trik ini mungkin terdengar kontraintuitif, tetapi ide dibaliknya adalah bahwa orang tersebut akan merasa tidak enak karena menolak permintaan pertama Anda, meskipun itu tidak masuk akal. Jadi ketika Anda meminta sesuatu yang masuk akal, mereka akan merasa berkewajiban untuk membantu kali ini. Para ilmuwan menguji prinsip ini dan menemukan bahwa trik ini sungguh amat ampuh sepanjang orang yang sama meminta kedua bantuan yang satu lebih besar dan yang lainnya lebih kecil. Karena orang tersebut merasa berkewajiban untuk membantu Anda pada kedua kalinya. Trik ketiga, use a person's name or their title depending on the situation. Sebut nama orang itu atau gelarnya sesuaikan dengan situasi. Dale Carnegie, penulis buku How to Win Friends and Influence People, percaya bahwa menyebut nama orang itu sangat penting. Dia mengatakan bahwa nama seseorang adalah suara termanis dalam bahasa apapun untuk orang itu. Sebuah nama adalah bagian inti dari identitas kita dan mendengarnya disebutkan serasa memberikan pengakuan atas eksistensi diri kita, yang membuat kita lebih cenderung untuk merasa positif terhadap orang yang memberikan pengakuan terhadap diri kita. Penggunaan gelar atau sapaan juga memiliki efek yang kuat.
Untuk menggunakan ini dalam mempengaruhi orang lain, Anda dapat memanggil orang itu sebagai apa yang Anda inginkan, sehingga mereka akan mulai memikirkan diri mereka sendiri dengan cara seperti itu. Misalnya, memanggil seorang kenalan yang Anda ingin menjadi lebih dekat dengan panggilan teman atau sahabat, atau orang yang Anda inginkan sebagai calon pembeli barang dagangan Anda sebagai bos, meski menggunakan bentuk sapaan semacam ini can come off as very corny, artinya bisa menjadi sangat klise. Trik keempat, flattery will actually get you everywhere. Ini adalah sebuah idiom yang bermakna praise atau flattery atau pujian yang diungkapkan tidak akan mempengaruhi seseorang untuk melakukan apa yang diinginkan oleh si pemujinya. Jadi saat dipuji, Anda cukup membalas pujian itu sambil tersenyum dengan mengatakan flattery will actually get you nowhere. Yang berarti bahwa Anda tidak terpengaruh dengan pujian orang itu dan Anda mengungkapkan kepadanya agar tidak berusaha menaklukkan diri Anda dengan melalui pujian. Dengan mengatakan itu juga berarti mengungkap bahwa Anda tidak merasa terhina dengan pujian orang itu. Jadi, penting untuk dicatat bahwa jika sanjungan terdengar tidak tulus, itu justru akan lebih merugikan daripada membawa keuntungan. Tetapi para peneliti telah mempelajari motivasi di balik reaksi orang terhadap sanjungan dan menemukan beberapa hal yang sangat penting. Sederhananya, mereka menemukan bahwa orang cenderung mencari keseimbangan kognitif, berusaha untuk selalu mengatur pikiran dan perasaan mereka dengan cara yang serupa. Jadi jika Anda menyanjung seseorang yang merasa harga dirinya tinggi dan itu terlihat tulus, mereka akan lebih menyukai Anda karena itu memberikan pengakuan terhadap bagaimana perasaan mereka tentang diri mereka sendiri. Namun jika Anda menyanjung seseorang yang memiliki perasaan harga diri rendah, itu justru akan menjadi bumerang dan membuat mereka kurang menyukai Anda karena hal itu mengganggu cara mereka memandang diri mereka sendiri. Ini tentu saja tidak berarti bahwa Anda harus merendahkan orang yang low profile. Trik yang kelima, mirror their behavior. Bayangi perilaku mereka. Mirroring juga dikenal dengan mimicry, artinya meniru, dan merupakan suatu yang dilakukan beberapa orang secara alami. Orang dengan keterampilan ini dianggap bunglon. Mereka mencoba berbaur dengan lingkungannya dengan meniru perilaku, tingkah laku, dan bahkan pola bicara orang lain. Namun, keterampilan ini juga dapat digunakan secara sadar dan merupakan cara yang bagus untuk membuat Anda lebih disukai. Para peneliti mempelajari mimikri atau meniru dan menemukan bahwa mereka yang telah ditiru lebih mungkin untuk bersikap baik terhadap orang yang telah menirunya. Yang lebih menarik adalah temuan kedua, bahwa mereka yang memiliki seseorang yang meniru perilakunya sebenarnya lebih baik dan lebih menyenangkan bagi orang lain pada umumnya. Kemungkinan alasan mengapa ini berhasil adalah karena meniru perilaku seseorang membuat mereka merasa diakui. Meskipun pengakuan ini kemungkinan besar terkait secara positif dengan orang yang mengakuinya. Mereka akan merasakan harga diri yang lebih besar dan dengan demikian menjadi lebih percaya diri, lebih bahagia dan memiliki kecenderungan yang baik terhadap orang lain. Trik yang keenam, ask for favors when someone is tired. Mintalah bantuan saat orang sedang dalam keadaan lelah. Saat seseorang lelah, mereka lebih mudah terkena pengaruh terhadap semua yang mungkin dikatakan orang lain, baik dalam bentuk statement atau permintaan. Alasannya adalah bahwa ketika orang lelah, bukan hanya fisiknya, energi mentalnya juga turun. Ketika Anda mengajukan permintaan kepada seseorang yang lelah, Anda mungkin akan menerima jawaban seperti, saya akan melakukannya besok, karena mereka tidak ingin berurusan dengan keputusan saat ini. Keesokan harinya mereka cenderung menindaklanjuti karena orang cenderung untuk menepati janji dan secara psikologis ingin menindaklanjuti sesuatu yang telah dikatakan untuk dilakukan. Trik ketujuh, start with a request they can't refuse and work your way up. Mulailah dengan permintaan yang sederhana dan tidak bisa ditolak, lalu lanjutkan. Ini adalah kebalikan dari teknik nomor 2, the door in the face.
Alih-alih memulai dengan permintaan besar, Anda mulai dengan sesuatu yang sangat kecil. Setelah seorang berkomitmen untuk membantu Anda atau menyetujui sesuatu, mereka sekarang cenderung menyetujui permintaan yang lebih besar. Para ilmuwan sudah menguji fenomena ini dalam bidang marketing. Para peneliti memulai dengan meminta orang untuk menyatakan dukungannya terkait isu hutan dan lingkungan yang merupakan permintaan yang cukup sederhana. Kemudian mereka menemukan bahwa setelah mereka mendapati orang yang sudah menyatakan persetujuan yang mendukung isu lingkungan, dia akan lebih mudah diyakinkan saat harus membeli produk yang mendukung penghijauan hutan dan hal-hal semacam itu contohnya. Namun, jangan mulai satu permintaan dan langsung menyerang orang dengan permintaan berikutnya, karena secara psikologis akan terasa jauh lebih efektif jika Anda menunggu 1 atau 2 hari untuk mengajukan permintaan kedua. Trik ke-8. Don't correct people when they are wrong. Jangan mengoreksi orang saat mereka bersalah. Karena dengan begitu, Anda justru melakukan kebalikan dari membuat mereka dekat dan simpati kepada Anda. Sebenarnya, ada cara untuk menyatakan ketidaksetujuan dan mengubahnya menjadi percakapan yang sopan tanpa memberitahu seorang bahwa mereka salah. Yang dengan cara ini menyerang inti daripada ego mereka. Alih-alih berdebat, dengarkan apa yang mereka katakan, lalu cari tahu bagaimana perasaan mereka dan mengapa. Kemudian Anda menjelaskan kesamaan yang Anda miliki dengan mereka dan menggunakannya sebagai titik awal untuk menjelaskan posisi Anda. Ini membuat mereka lebih cenderung mendengarkan apa yang Anda katakan dan memungkinkan Anda untuk mengoreksinya tanpa harus kehilangan muka. Trik ke-9. Paraphrase people and repeat back to them what they just said. Uraikan dengan kata-kata Anda sendiri dan ulangi di depan orang itu apa yang dia katakan. Salah satu cara paling positif untuk mempengaruhi orang lain adalah dengan menunjukkan kepada mereka bahwa Anda benar-benar memahami perasaan mereka, bahwa Anda memiliki empati yang sebenarnya terhadap mereka. Salah satu cara paling efektif untuk melakukan ini adalah dengan menguraikan dengan kata-kata sendiri apa yang mereka sudah katakan dan mengulanginya kembali kepada mereka di depan mereka. Ini juga dikenal, ya, teknik ini dikenal sebagai reflective listening. Penelitian telah menunjukkan bahwa ketika terapis menggunakan reflective listening, orang cenderung mengungkapkan lebih banyak emosi dan memiliki hubungan terapeutik yang jauh lebih baik dengan terapisnya. Ini dengan mudah Anda lihat dalam obrolan dengan teman-teman sendiri. Jika Anda mendengarkan apa yang mereka katakan dan mengulanginya sebagai pertanyaan untuk memastikan bahwa Anda memahaminya, mereka akan lebih nyaman berbicara dengan Anda. Mereka juga akan menjalin persahabatan yang lebih baik dengan Anda dan lebih cenderung mendengarkan apa yang Anda katakan karena terlihat jelas bahwa Anda peduli dengan mereka. Trik terakhir, trik ke-10, nod a lot while you talk, especially when leading up to asking for a favor. Jadi seringlah mengangguk saat bicara, khususnya ketika mengarah untuk minta bantuan. Para ilmuwan telah menemukan bahwa ketika orang mengangguk saat mendengarkan sesuatu, mereka cenderung setuju dengan itu. Penelitian juga menunjukkan bahwa ketika seseorang mengangguk-angguk di depan orang, maka secara wajar lawan bicaranya akan melakukan hal yang sama. Hal ini bisa dimaklumi karena manusia memang dikenal memiliki perilaku meniru, terutama yang dianggap berkonotasi positif. Jadi, jika Anda ingin lebih meyakinkan, mengangguk-angguklah secara teratur sepanjang percakapan Anda. Orang yang Anda ajak bicara akan merasa sulit untuk tidak mengangguk dan mereka akan mulai merasa setuju dengan Anda, dengan yang Anda katakan, bahkan tanpa menyadarinya. Baiklah, dear audience, demikian 10 trik untuk mempengaruhi orang lain yang bisa saja Anda pergunakan atau dipergunakan oleh lawan bicara Anda saat bernegosiasi bisnis atau melakukan aktivitas lainnya. Di screen yang ada di hadapan Anda ini adalah beberapa referensi jika Anda ingin membaca dan mendalami permasalahan ini lebih jauh. Terima kasih sudah singgah di channel ini dan sampai jumpa kembali dalam tema-tema yang lainnya. Sayonara. Bye.